Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dengan NIM 1914-10968 dari program studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan. Langsung saja pada pengertian respirasi. Respirasi merupakan suatu proses penghasil energi yang diperlukan untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Terutama molekul gula sederhana yang menjadi karbon dioksida dan uap air serta energi. Respirasi juga dilakukan oleh semua sel penyusun makhluk hidup, baik sel-sel tumbuhan, bakteri, protista, cendawan, maupun sel hewan dan manusia. Pada tumbuhan, respirasi dapat berlangsung melalui permukaan akar, batang, dan daun. Respirasi yang berlangsung melalui permukaan akar dan batang sering disebut respirasi inti sel, sedangkan respirasi yang berlangsung melalui permukaan daun disebut respirasi stomata. Selanjutnya, mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob, di mana respirasi aerob adalah proses biologi di mana senyawa organik tereduksi, dimobilisasi, dan kemudian dioksidasi secara terkontrol. Dalam proses ini, energi bebas dilepaskan dan kemudian digabungkan dalam bentuk ATP yang dapat segera digunakan dalam perkembangan tanaman. Respirasi aerob juga secara umum disebut oksidasi senyawa gula berkarbon 6 atau glukosa. Glukosa dioksidasi secara sempurna menjadi CO2 dan oksidasi direduksi menjadi air. Oksidasi glukosa dilakukan secara bertahap dalam beberapa rangkaian reaksi guna menghindari kerusakan struktur seluler atau kebakaran yang mengakibatkan pelepasan energi yang sangat besar. Selanjutnya, tahap-tahap respirasi aerob. Yang pertama itu glikolisis, di mana glikolisis merupakan tahapan yang pertama pada respirasi, di mana glukosa dipecah menjadi dua buah senyawa 3 karbon dan kemudian dioksidasi dan diubah menjadi asam pirufat. Kemudian akan digunakan dalam siklus asam trikarboksilat. Oksigen tidak dibutuhkan pada konversi glukosa menjadi asam pirufat, sehingga glikolisis dianggap sebagai cara menghasilkan energi pada jaringan tanaman ketika konsentrasi oksigennya rendah. Tahapan reaksi glikolisis dimulai dengan terjadinya 2 kali fosforilasi glukosa atau fruktosa dan kemudian pecah menjadi 2 buah senyawa gula 3 karbon. Gliseraldehid 3 fosfat atau reaksi ini memerlukan 2 ATP atau glukosa. Setelah terbentuk gliseraldehid 3 fosfat, jalur glikolisis ini mulai dapat mengekstrak energi. Selanjutnya, jika tidak terdapat O2, siklus asam trikarboksilat dan transport elektron tidak terjadi, sehingga reaksi glikolisis tidak dapat berlanjut karena tidak adanya suplai NADP+. Akibatnya, reaksi yang dikatalisis oleh gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenesis tidak dapat berlangsung. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks pada mitokondria. Siklus asam trikarboksilat disebut juga siklus asam sitrat karena pentingnya asam sitrat sebagai substrat intermediate. Dalam siklus ini, asam pirufat hasil glikolisis ketika memasuki matriks mitokondria didekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan NADH, CO2, dan asam asetat. Selanjutnya, asam asetat. Asam asetat digabungkan dengan koenzim A
yang membentuk asetil koenzim A atau asetil-CoA. Konversi asam pirufat menjadi asetil-CoA terdiri atas 3 tahap, yaitu dekarboksilasi, oksidasi, dan konjugasi dengan asetil-CoA. Oksidasi pirufat dapat dalam mitokondria menghasilkan 3 molekul CO2, 4 NADH, FADH, dan ATP. Selanjutnya, transport elektron. Transport elektron yang berenergi tinggi yang ditangkap selama siklus asam karboksilat harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan. Untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi melalui glikolisis dan siklus Krebs akan menghasilkan 2 NADH dalam sitosol, 8 NADH, dan 2 FADH2 dalam matriks. Oksidasi glukosa secara sempurna menghasilkan 4 ATP, 2 NADH dalam sitosol, 8 NADH, dan 2 FADH2 dalam mitokondria. Dikarenakan 1 NADH setara dengan 3 ATP dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP, maka dari satu molekul glukosa dihasilkan sebanyak 38 ATP. Dari total energi yang tersedia dalam glukosa dapat dikonversi menjadi ATP. Yang kedua itu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen. Dalam kondisi yang tidak memiliki oksigen, tanaman melakukan metabolisme fermentasi kemudian terjadi melalui fermentasi alkohol atau fermentasi asam laktat. Asam laktat dianggap merupakan produk akhir dari fermentasi yang relatif lebih berbahaya dibanding alkohol, dikarenakan akumulasi asam laktat berdampak pada penurunan pH sitosol. Pada saat kurangnya oksigen, tumbuhan akan melakukan respirasi anaerob, kemudian hanya akan menghasilkan energi dalam jumlah yang sedikit, yakni 2 ATP saja. Selanjutnya, perbedaan respirasi anaerob dan respirasi aerob. Respirasi aerob umumnya terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan karena berlangsung seumur hidup. Energi yang dihasilkan besar, kemudian tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen, dan hasil akhir yang berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan respirasi anaerob yaitu hanya terjadi dalam keadaan khusus, misalnya bersifat sementara, hanya ada pada fase tertentu saja, seperti energi yang dihasilkannya kecil, jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan dan tidak memerlukan oksigen, sehingga hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi respirasi. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama jumlah plasma dalam sel. Jaringan meristem muda memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma viabilitasnya tinggi, biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasmanya lebih sedikit. Selanjutnya, jumlah substrat respirasi dalam sel.
Tersedianya substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasinya dengan laju yang lebih tinggi. Substrat terutama respirasi adalah karbohidrat. Yang ketiga, umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda yang lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringannya juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif yang awalnya di mana laju pertumbuhan juga tinggi dan kemudian akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan yang terdiri dari yang pertama, suhu. Pada umumnya, dalam batas-batas tertentu, kenaikan suhu dapat menyebabkan kenaikan laju respirasi. Kecepatan reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Namun, hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Perlu diingat, kenaikan suhu yang melebihi batas minimum kerja enzim akan menurunkan laju respirasi karena enzim respirasi tidak dapat bekerja dengan baik pada suhu yang terlalu tinggi. Yang kedua, kadar O2. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terhadap kecepatan respirasi akan berbeda-beda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhannya. Akan tetapi, meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer, maka makin tinggi kecepatan respirasinya pada tumbuhan. Yang ketiga, kadar CO2. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida, diperkirakan dapat menghambat proses respirasi karena konsentrasi karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stomata tertutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen dan tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Pengaruh hambatan yang telah diamati pada respirasi daun mungkin disebabkan oleh hal ini. Yang keempat, kadar air dalam jaringan. Pada umumnya, dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Hal ini nampak jelas pada biji yang sedang berkecambah. Yang kelima, cahaya. Cahaya dapat meningkatkan laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada terjadinya substrat respirasi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang keenam, luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan atau stimulus mekanik pada jaringan daun dapat menyebabkan laju respirasinya naik untuk sementara waktu, biasanya beberapa menit hingga sampai 1 jam. Luka memicu respirasi tinggi dikarenakan 3 hal. Yang pertama, oksigen senyawa fenol terjadi dengan cepat karena pemisah antara substrat dan oksidasinya dirusak. Yang kedua, proses glikolisis yang normal dan katabolisme oksidatif meningkat karena hancurnya sel-sel sehingga menambah mudahnya substrat dapat dicapai enzim respirasi. Yang ketiga, akibat luka biasanya sel-sel tertentu kembali ke keadaan meristematis dan diikuti pembentukan kalus dan penyembuhan atau perbaikan luka. Yang ketujuh, garam-garam mineral. Jika akan menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah, laju respirasinya akan meningkat. Hal ini dikaitkan dengan energi yang diperoleh pada saat garam diserap dan diangkut. Keperluan energi itu dipenuhi dengan menaikkan laju respirasi. Fenomena ini dikenal dengan respirasi garam.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.